Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Oli. Pagi. Nah, pagi. Pagi ini kita edukasi yaitu tentang Heikin ASI chart dan candle bayangan. Bentuk candle, bentuk grafik itu ada banyak sekali, tipenya ada banyak sekali. Contoh ada candle chart. Candle chart itu bentuknya seperti di layar ini. Candle chart ini paling banyak digunakan oleh trader-trader di luaran sana. Paling banyak digunakan yaitu adalah candle chart. Ada juga bar chart, ada juga line chart, bentuknya seperti garis. Ada juga Renko chart, bentuknya seperti batu bata ini. Dan di Master Cuan Saham kami menggunakan Heikin ASI chart. Ini. Heikin ASI chart ini bisa Bapak dan Ibu lihat atau bisa Bapak dan Ibu temui di beberapa sekuritas, diantaranya Mandiri Sekuritas yang versi desktop. Bisa juga di RHB Sekuritas, Pintraco, Stockbit, MNC, Indo Premier, Ajaib, Stockbit, dan lain-lain. Jadi Heikin ASI bisa Bapak dan Ibu lihat di banyak sekuritas. Lalu apa fungsi dari Heikin ASI chart ini? Heikin ASI chart memiliki dua fungsi. Yang pertama untuk mengetahui apakah suatu harga saham permulaan mau naik atau mau turun. Dan yang kedua untuk memprediksi harga. Permulaan harga naik atau harga akan turun ditandain dengan candlenya biru pertama kali. Nih. Permulaan mau turun ditandain dengan merah pertama kali. Jadi kalau kita sudah tahu saham itu baru mau naik ditandain dengan candlenya biru pertama kali, maka di saat candlenya biru pertama kali itu waktunya beli. Jika kita sudah tahu kalau candlenya merah pertama kali, tanda suatu saham itu mau turun, maka itu waktunya jual. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Jadi lakukan seperti itu jika trading saham menggunakan Heikin ASI chart. Secara lebih detail, kalau kita melihat di Heikin ASI chart, kita akan ketemu beberapa candle. Yang pertama, candlenya masih biru, maka kita akan melihat sumbunya ada di atas. Candlenya masih biru, tapi ada sumbu atas dan sumbu bawah. Candlenya masih biru, tapi sudah mulai mengecil. Jadi di Heikin ASI chart ada 3 candle ini untuk yang berwarna biru. Kalau candlenya warna biru dan sumbunya ada di atas, ini artinya tandanya masih akan melanjutkan kenaikan. Kalau sumbunya sudah ada sumbu atas, sumbu bawah, atau candlenya sudah mulai mengecil, ini tandanya sahamnya mau sideways atau koreksi, atau juga sahamnya mau turun. Jadi kalau candlenya biru
ada sumbu atas dan sumbu bawah, atau candlenya mulai mengecil, itu tandanya mau koreksi atau transaksinya sudah mulai melemah. Ini. Ya, kalau candlenya biru. Artinya apa? Artinya kalau candlenya masih warna biru dan hanya ada sumbu atas, candle berikutnya itu berpotensi besar untuk naik. Jadi masih ada peluang, masih ada probabilitas untuk naiknya masih kuat. Tapi kalau candlenya biru, tapi sudah ada sumbu atas dan sumbu bawah, atau candle yang sudah mulai mengecil, itu tandanya transaksinya sudah mulai melemah, atau bisa jadi sahamnya di candle berikutnya dia akan turun. Itu. Nah, kalau candlenya merah, merah juga ada 3. Kalau candlenya merah, ini sumbunya ada di bawah. Ada juga candle merah, sumbunya ada di atas dan ada di bawah. Atau candlenya mulai mengecil. Apa artinya? Artinya jika candlenya merah dan ada sumbunya di bawah, ini tandanya sahamnya masih akan turun atau melanjutkan untuk turun. Kalau sumbunya ada di bawah. Ada juga nanti merah, sumbunya ada di atas dan ada di bawah. Atau merah tapi mengecil. Ini artinya candle berikutnya itu berpotensi untuk naik. Atau artinya transaksinya, transaksi penjualannya mulai mengecil, artinya baru mau pembalikan arah. Kalau merah, tapi sudah ada sumbu atas, sumbu bawah, atau candlenya mengecil. Itu. Jadi kalau kita menggunakan Heikinasi, maka kita akan ketemu 3 candle ini. Kalau biru ada sumbu atas, berarti masih melanjutkan kenaikan. Kalau merah, candlenya merah, tapi ada sumbu bawah saja, berarti masih melanjutkan penurunan. Kalau candlenya sudah ada sumbu atas, sumbu bawah, dan warnanya merah, berarti tanda mau pembalikan arah, mau naik. Sebaliknya, kalau candlenya warna biru, tapi ada sumbu atas, sumbu bawah, berarti tandanya mau pembalikan arah, mau turun. Itu. Jadi itulah fungsi dari candle Heikin-Ashi. Yang berikutnya, candle Heikin-Ashi ini kita bisa melihat dari candle Heikin-Ashi ini kita bisa melihat yang namanya candle bayangan. Candle bayangan kalau di sekuritas munculnya antara jam 7.40 sampai jam 8.59. Candlenya sudah muncul, tapi volume di sini belum ada. Candlenya sudah muncul duluan, tapi volume belum ada. Apa fungsi dari candle bayangan? Fungsi dari candle bayangan adalah untuk melihat estimasi berapa persen kenaikan sahamnya. Untuk melihat estimasi berapa persen kenaikan sahamnya. Dengan cara bagaimana? Melihat shadow high dan shadow low-nya. Contoh, Inco. High-nya 1%. Low-nya min 1%. Artinya, kalaupun naik, Inco ini akan naik 1%. Kalau turun, turunnya min 1%. Nah, apakah semua candle bayangan ini akan tercapai? Tentu tidak. Lalu seperti apa yang akan tercapai? Dan probabilitas tercapainya besar. Candle bayangan yang akan tercapai itu jika candlenya biru pertama kali dan candle bayangannya 10% ke atas. Itu probabilitas untuk tercapainya besar. Mendekati 100%. Kalau yang lain bagaimana? Candlenya merah. Naiknya 1%.
Jangan dijadikan acuan. Jadi yang probabilitasnya bisa tercapai, besar, itu kalau candlenya biru pertama dan candle bayangannya 10% ke atas. Lalu kalau yang lain bagaimana? Selain kondisi tersebut, ya kita bagi dua aja, cari amannya. Cari amannya. Misal, rel F. Ini. Rel F, biru pertama, candle bayangannya 3,9. Apakah akan tercapai? Kemungkinan besar, iya. Kemungkinan besar, iya. Tapi yang probabilitas tercapainya besar itu kalau candle bayangannya 10% ke atas. Rel F ini memenuhi biru pertama, tapi candle bayangannya cuma 3,9%. Kalau seperti ini memperlakukan bagaimana? Ambil 50%-nya saja. Berarti 2%-an. Gitu. Atau lagi contoh. Widi, ini sudah biru ke 2. Bayangannya ketiga. Mau ketiga. 4,2. Apakah akan tercapai? Bisa iya, bisa 3. Probabilitasnya supaya tercapai bagaimana? Bagi 2 candle bayangannya. Jadi jangan salah mempersepsikan semua candle bayangan bisa tercapai. Yang bisa tercapai itu kalau biru pertama dan candle bayangannya 10% atas. Artinya pagi hari kita bisa melihat berapa persen estimasi kenaikan saham yang mau kita beli. Kalau candle bayangannya tidak memenuhi kriteria yang biru pertama dan lebih besar, dan candle bayangan tidak lebih besar dari 10%, maka kita ambilnya 50% dari candle bayangan. Tetapi yang probabilitasnya tercapai, probabilitas tercapainya besar, itu kalau biru pertama dan candle bayangannya 10% ke atas. Itu. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau Humi bagaimana, Coach? Humi. Humi, candle bayangannya berapa? 13%. 13%. Biru ke berapa? 4, Coach. banyak. 3. Candle bayangannya, Oh iya, 3. birunya biru ketiga. Artinya apa? Apakah nyampe ke 13%? Bisa iya, bisa tidak. Titik amannya bagaimana? Titik amannya bagi 2 dari 13%. Berapa? 6% ya? 6%. Itu kalau dilihat dari candle bayangan. Yang kedua, di mana minusnya lagi? Di sini nih. Humi itu candlenya tidak sejajar. Ya, candlenya nggak sejajar. Lalu Humi ini belum bisa naik dari algoritmanya. Berapa? 202. Malam Nabu Bedin. Nanti bagaimana? Apakah akan trading Humi? Iya, saya trading Humi karena sudah punya dari kemarin. Tapi nanti yang sudah punya Humi, selama naik dari 202, tenang-tenang aja. Selama naik dari 202. Kenapa? Karena sudah break dari algoritmanya. Dan sudah break dari harga tertingginya. Tapi kalau nggak kuat naik dari 202, ya selesaikan. Itu Bumi. Baik, Coach. Makasih. Oke, dikanuk kayak itu. Google. Resikonya juga besar loh Bumi ya. Min 16% low-nya. Jadi kalau hari ini mau trading Bumi harus benar-benar pantau ketat. Karena sudah 100% lebih. Selama 3 hari. Ada lagi? Pak Holi.
Yes, Bos. Tadi kan untuk amannya dipotong 50% katanya Pak Oli. Apanya ya ACST aku ingatnya Kalau ACST. langsung gap up ke 7% bagaimana Pak Oli? Apa bisa masih diambil? Ya berarti kan sudah tercapai. Janji. Dia gap up langsung 7%. Oh, aku catat Tapi ya. masih Berarti jalan. 6%-nya kan sudah tercapai, Bos. ACST Ya berarti sudah tidak aman nggak kan Pak usah Oli? aku lagi Iya. pegang bulletin. Apa aja? ACST udah. Terus Berarti kalau sudah gap up 6% berarti tidak aman. dan Keinginan kita kan candle bayangannya tercapai kan gini. 13% ini keinginan kita itu tercapai iya. WH Cuman ini tidak memenuhi kriteria. apa IPCM. Gitu. Udah ya. Cimut Kayaknya Bu, cimut. ada depannya D deh, DVE apa Diva atau apa gitu. Diva. Ayo di mute. Oke. Ada lagi? Pak Oli, Yes. PTNY bagaimana Pak? Apa? PTNY. PTNY. Ya, PTNY. PTNY bagus, cuman lotnya kecil ya. Maksimal 500 lot. Sejajar. Dan sudah biru kesekian. Lotnya nggak banyak. Berarti main kecil aja Pak ya? Ya. Ada banyak kayak MSKY itu bagus. Cuman lotnya kecil. panas ya. Panas ya. Terima kasih Pak. Wih, udah 8.50. Iya, Oke Pak. ya, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading, dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima Amin. kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Oli, selamat pagi. Terima kasih Pak Holi.